Wawasan kebangsaan dan bela negara. Definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang warga atau masyarakat sebagai bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Ada 5 sejarah wawasan kebangsaan. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Yang ketiga Kongres Pemuda I. Yang keempat Kongres Pemuda II. Dan yang kelima BPUPKI dan PPKI. Yang pertama adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa di Stovia, yaitu Gunawan Mangkukusumo dan Suraji pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, tapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya ditujukan bagi orang-orang berpendidikan Jawa. Saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini awalnya bernama Indische Vereniging. Kemudian pada tahun 1922 ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dari Mohandas atau Mahatma Gandhi dari India. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Kemerdekaan bangsa Indonesia pasti tidak lepas dari peran pemuda pada saat itu. Berbagai pergerakan pemuda yang masih bersifat daerah resah dengan kurangnya rasa persatuan mereka sebagai pemuda Indonesia yang ingin kemerdekaan bangsa. Dari keresahan itulah para pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan daerah sepakat untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda. Tujuan utamanya diadakan Kongres Pemuda adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah belah. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Dan Kongres Pemuda yang kedua berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang terakhir ada BPUPKI dan PPKI. Pendirian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dilatar belakangi oleh situasi menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Jepang mengalami kekalahan perang di berbagai tempat. Jepang sangat membutuhkan bantuan dan simpati dari rakyat jajahannya.
BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan bubar pada tanggal 7 Agustus 1945. Jumlah anggotanya 1 ketua, 2 wakil, 60 anggota dan 6 anggota tambahan. Hasil sidang BPUPKI yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 menghasilkan Dasar Negara Indonesia. Pada sidang yang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 menghasilkan 4 poin. Yang pertama, bentuk negara Indonesia yaitu republik. Yang kedua, batas wilayah Indonesia meliputi Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis dan pulau-pulau lainnya. Yang ketiga, menyetujui pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, menyetujui struktur Undang-Undang Dasar. Hasil sidang PPKI pada tanggal 18 sampai dengan 19 Agustus 1945 yang pertama, mengesahkan pembukaan, batang tubuh, dan aturan peralihan undang-undang. Yang kedua, menetapkan presiden dan wakil presiden yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, memutuskan pembagian wilayah atas 8 provinsi dan calon gubernurnya. Yang selanjutnya, memutuskan membentuknya Komite Nasional Pusat dan Daerah. Lalu membubarkan Heiro, Peta di Jawa dan Bali, serta Laskar Rakyat di Sumatera. Lalu membentuk Badan Keamanan Nasional dan yang terakhir membentuk Partai Nasional. Sedangkan PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan bubar pada tanggal 29 Agustus 1945. Jumlah anggota PPKI yaitu 21 anggota dan 6 anggota tambahan. Yang selanjutnya ada 4 konsensus dasar Republik Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa. Yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari negara kita yaitu berbeda-beda tetapi satu jua. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara kita. Yang keempat ada NKRI atau Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu ada identitas negara kita. Yang pertama ada sang merah putih yaitu bendera negara Republik Indonesia. Yang kedua ada Garuda Pancasila sebagai simbol negara Indonesia. Yang ketiga ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang keempat ada Indonesia Raya sebagai lagu nasional Indonesia. Kita selanjutnya beralih kepada bela negara. Yang pertama ada definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi 5 poin. Yang pertama ada cinta tanah air. Yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima ada kemampuan awal bela negara. Yang selanjutnya atau poin yang terakhir adalah implementasi bela negara bagi ASN. Bagaimana sih kita mengimplementasikan bela negara selaku ASN? Ya, ada 3 poin. Yang pertama yaitu melakukan tugas secara profesional.
Yang kedua, memiliki komitmen dan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang terakhir, yaitu melakukan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Demikian mind map yang telah saya buat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kebangsaan kita semua. Terima kasih, saya Indonesia, saya Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.